Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fikri, NPM 214102055 dari Prodi Gizi kelas B, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kolesterol. Yang pertama ada kolesterol. Pengertian dari kolesterol tersebut adalah salah satu jenis lemak yang terdapat di dalam tubuh yang diproduksi secara alami oleh organ hati. Lemak ini juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan susu. Dalam tubuh, kolesterol diperlukan untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon, dan menghasilkan vitamin D. Namun, jika kadarnya melebihi batas normal, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan membentuk plak yang dapat menyumbat pembuluh darah. Kondisi ketika kadar kolesterol terlalu tinggi ini disebut juga dengan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi paling sering dialami oleh orang dewasa, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dialami juga oleh anak-anak. Jika tidak ditangani dengan tepat, penumpukan lemak yang diakibatkan tingginya kadar kolesterol dalam darah ini dapat pecah dan menyebabkan kondisi yang lebih serius. Di dalam darah ada berbagai jenis lipid. Berbagai jenis lemak ini dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan profil lipid yang menghasilkan nilai untuk kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida. Nah, apa itu kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, kolesterol total adalah keseluruhan jumlah kolesterol yang ditemukan dalam darah, terdiri dari kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan 20% trigliserida. Selanjutnya, kolesterol LDL atau low density lipoprotein disebut juga kolesterol jahat karena menyebabkan penimbunan plak pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Sedangkan kolesterol HDL atau high density lipoprotein disebut kolesterol baik karena membantu melindungi pembuluh darah dari penimbunan lemak atau plak. Trigliserida sendiri adalah jenis lemak lain yang ada dalam tubuh, fungsinya untuk menyimpan kelebihan energi dan dapat digunakan sebagai energi cadangan. Namun kadarnya yang berlebih harus diwaspadai karena trigliserida tinggi yang dikombinasikan dengan HDL rendah atau LDL tinggi terkait erat dengan penimbunan lemak di dinding arteri. Selanjutnya, berapa kadar normal kolesterol? Nah, kadar normal kolesterol pada orang dewasa normalnya itu kolesterol total kurang dari 200, kolesterol HDL-nya kurang lebih 40, kolesterol LDL-nya kurang dari 100, trigliseridanya kurang dari 149. Nah, untuk borderline kolesterol total 200 sampai 239 dan kolesterol HDL-nya belum diketahui. Kolesterol LDL 130 sampai 159, trigliserida 150 sampai 199. Nah, untuk kategori tinggi, kolesterol total lebih dari 240, kolesterol HDL-nya belum diketahui, kolesterol LDL kurang lebih 160, trigliserida kurang lebih 200. Sedangkan untuk kolesterol total rendah itu belum diketahui. Nah, untuk kolesterol HDL-nya untuk kategori rendah kurang dari 40, kolesterol LDL juga dan trigliserida itu pun belum diketahui kadar normalnya. Nah, sedangkan pada anak-anak normalnya itu kolesterol totalnya kurang dari 170, kolesterol HDL kurang dari 45, kolesterol LDL kurang dari 110, dan trigliserida ini untuk kategori usia 0 sampai 9 tahun itu kurang dari 75, sedangkan untuk usia 10 sampai 19 tahun itu kurang dari 90. Nah, untuk kategori borderline kolesterol total 170 sampai 199, kolesterol HDL-nya 40 sampai 45, kolesterol LDL 110 sampai 129. Nah, untuk trigliseridanya di kategori usia 0 sampai 9 tahun itu 75 sampai 99. Sedangkan usia 10 sampai 19 tahun 90 sampai 129 kadar normalnya. Sedangkan kadar yang dikategorikan tinggi itu kolesterol total lebih kurangnya 200, untuk kolesterol HDL belum diketahui, kolesterol LDL lebih kurangnya 130, untuk trigliserida usia
0 sampai 9 tahun lebih kurang 100, usia 10 sampai 19 tahun itu lebih kurang 130. Sedangkan kategori rendah, kolesterol totalnya belum diketahui, kolesterol HDL kurang dari 40, kolesterol LDL, dan trigliseridanya juga belum diketahui kadar normal. Nah, selanjutnya penyebab kolesterol tinggi itu apa aja sih? Nah, seseorang didiagnosis memiliki kolesterol tinggi ketika kadar LDL atau low density lipoproteinnya atau sering juga dijuluki kolesterol jahat dan kadar trigliserida yang tinggi di dalam darah. Kondisi ini dapat disebabkan berbagai faktor yang kebanyakan terkait dengan gaya hidup. Nah, yang pertama, konsumsi makanan. Makanan dapat dikatakan sebagai penyebab kolesterol tinggi yang paling umum. Konsumsi makanan tinggi kolesterol seperti daging merah dan produk olahan susu berlemak dapat meningkatkan kolesterol. Lebih buruk lagi jika Anda mengonsumsi lemak jenuh dan lemak trans yang banyak terkandung dalam makanan tidak sehat seperti produk olahan dan junk food. Yang penyebab kolesterol tinggi yang kedua yaitu obesitas. Seseorang yang memiliki indeks massa tubuh atau body mass index atau BMI di atas 30 memiliki risiko tinggi kolesterol. Penyebab obesitas sendiri tentu saja berasal dari konsumsi makanan yang tidak diatur dengan baik dan juga kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga yaitu kurang olahraga. Olahraga adalah aktivitas yang seharusnya kita lakukan dengan rutin untuk memelihara kesehatan secara umum. Dengan berolahraga, kadar high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik dapat meningkat sehingga bahaya awal pun dapat berkurang. Nah, jika kita kurang olahraga juga kan kita bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan karena itu juga berkaitan dengan penyebab yang pertama yaitu konsumsi makanan. Ketika kita mengkonsumsi makanan berlebih, lalu kita kurang olahraga itu bisa menyebabkan obesitas. Selanjutnya, yang keempat yaitu merokok. Rokok mempengaruhi banyak organ dalam tubuh. Salah satunya pembuluh darah yang kemudian berpengaruh terhadap kolesterol. Dinding pembuluh darah dapat rusak akibat merokok. Hal ini membuat penumpukan kolesterol di pembuluh darah lebih mudah terjadi. Selain itu, merokok juga dipercaya dapat menurunkan HDL atau high density lipoprotein. Yang kelima yaitu faktor usia. Seiring bertambahnya usia, senyawa dalam tubuh itu berubah dan risiko kolesterol tinggi juga dapat meningkat. Salah satu penyebabnya adalah seperti kemampuan hati untuk menghilangkan kolesterol LDL semakin menurun sehingga banyak LDL yang tersisa di dalam tubuh. Yang keenam yaitu riwayat keluarga. Seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi yang sama. Maka dari itu, Anda harus lebih berhati-hati dalam menjaga kadar kolesterol ketika memiliki keluarga yang memiliki riwayat kolesterol tinggi. Selanjutnya yaitu efek kolesterol terhadap organ tubuh. Nah, LDL atau low density lipoprotein yang berlebihan bisa berdampak sangat buruk bagi tubuh seperti yang pertama itu sistem kardiovaskular dan peredaran darah. Nah, ketika ada kelebihan LDL dalam tubuh, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan akan terjadi penyumbatan. Darah tidak bisa mengalir dalam pembuluh darah yang kaku hingga jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah melalui pembuluh darah tersebut. Selanjutnya yaitu sistem endokrin. Pengaruh terhadap sistem endokrin ini hormon yang diproduksi dalam tubuh seperti estrogen, testosteron, dan kortisol bisa mempengaruhi kadar kolesterol. Beberapa penelitian menemukan bahwa kadar kolesterol HDL akan meningkat dan kadar LDL akan menurun ketika kadar estrogen meningkat. Jadi, hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa wanita yang terkena menopause lebih rentan terkena penyakit jantung karena kadar estrogennya menurun. Selanjutnya, yaitu pengaruh terhadap kepala atau otak. Nah, kolesterol tinggi dapat menyerang kepala dan mengakibatkan pusing di belakang kepala, di sekitar belakang kepala dan rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di sekitar kepala di mana kolesterol telah mulai membentuk plak dalam pembuluh darah sehingga aliran darah di kepala berkurang. Jika ini dibiarkan bisa mengakibatkan pembuluh darah pecah dan stroke karena kolesterol pun terjadi. Selain itu,
kandungan kolesterol di otak memang cukup besar dengan 20% dari keseluruhan pasokan kolesterol tubuh. Fungsi dari lemak ini adalah untuk pengembangan dan perlindungan sel-sel saraf otak supaya bisa berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Tetapi jika tingkat kolesterol ini berlebihan, bisa menyebabkan stroke dan gangguan aliran darah yang bisa merusak otak. Hal ini bisa menyebabkan gangguan mata dan mengganggu fungsi motorik. Tingginya kandungan kolesterol juga bisa mempercepat pembentukan plak beta amiloid yang dapat merusak otak dan menyebabkan penyakit Alzheimer. Selanjutnya pengaruh terhadap leher, tengkuk, dan pundak. Nah, kolesterol tinggi bisa menyumbat pembuluh darah di dua sisi leher yang disebut dengan carotid artery atau pembuluh darah karotid. Penyumbatan darah yang biasanya bertugas untuk memberikan persediaan darah yang penuh oksigen ke otak. Jika tersumbat dan dibiarkan, bisa mengakibatkan stroke. Untuk menanganinya, bisa dengan cara mengonsumsi obat tertentu. Aliran tidak lancar pada pembuluh darah yang disebabkan oleh kolesterol bisa membuat tengkuk dan pundak akan terasa pegal. Selanjutnya, efek bagi tangan dan kaki. Jika kolesterol sudah menyerang kaki dan tangan, bisa menyebabkan penyakit peripheral artery disease atau PAD, di mana plak akibat kolesterol sudah memblokir aliran darah yang berisi oksigen ke pembuluh darah yang penting, seperti pada kaki dan tangan. Nah, sumbatan ini bisa juga menimbulkan rasa nyeri, kesemutan, dan bahkan infeksi yang berbahaya. Salah satu cara untuk mengatasi ini adalah dengan meminum jeruk nipis. Selanjutnya, efek terhadap jantung. Nah, apa nih terhadap jantung? Kolesterol bisa menyerang jantung dan menyebabkan penyakit jantung koroner atau coronary heart disease. Penyakit ini dikabarkan merupakan pembunuh pria dan wanita nomor 1 di Amerika. Penyakit jantung koroner ini bisa terjadi karena penyumbatan pembuluh darah karena plak dan dari kolesterol telah menumpuk. Pembuluh darah inilah yang menyediakan oksigen ke jantung, kan? Hal ini ditandakan dengan rasa sakit yang menusuk di bagian dada sebelah kiri. Plak dari kolesterol ini mempersempit jalan aliran darah ke otot-otot jantung. Jika plak ini dibiarkan menumpuk, bisa mengakibatkan pembentukan darah beku di pembuluh darah. Darah beku mampu memblokir aliran darah secara sebagian atau keseluruhan. Jika aliran darah ke jantung semakin berkurang atau diblokir, bisa menyebabkan anemia atau nyeri dada atau bahkan serangan jantung. Pengaruh terhadap ginjal. Fungsi ginjal pada tubuh kan adalah membersihkan badan dari sampah dan kelebihan air. Kolesterol tinggi bisa menyebabkan fungsi ginjal terganggu karena plak yang bertumpuk pada pembuluh darah renal yang bertugas untuk memberikan darah yang kaya akan oksigen ke ginjal. Penyakit ini disebut dengan penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease. Nah, selanjutnya yaitu efek terhadap empedu. Empedu di tubuh manusia berfungsi untuk membantu proses pencernaan, terutama makanan berlemak. Cairan empedu yang diproduksi akan memberikan lemak dan kolesterol dari dalam darah ke dalam rongga usus. Gejala yang sering timbul karena gangguan fungsi empedu adalah mual, lemas, dan sulit menerima makanan. Jika kolesterol terlalu menumpuk, akan terjadi proses saturasi dan pembentukan batu di dalam kantong empedu tersebut. Batu yang tersumbat di saluran yang seharusnya digunakan oleh cairan empedu untuk mengalir ke usus bisa mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa di bagian perut kanan atasnya. Biasanya sakitnya itu bisa berjalan ke pundak dan akan dirasakan setelah mengonsumsi makanan berlemak. Selanjutnya, efek terhadap usus. Kolesterol tinggi juga bisa meningkatkan gangguan pada usus di mana usus tidak menerima jumlah darah penuh oksigen yang cukup untuk melakukan tugasnya. Gejala yang sering terjadi jika usus terganggu oleh kolesterol adalah mual, muntah, tidak dapat makan, pendarahan dalam feses, dan nyeri lambung. Selanjutnya, bagaimana pengobatan untuk kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi dapat diobati dengan cara menjalankan hidup sehat. Nah, karena penyebabnya sendiri kan karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, pengobatannya pun juga begitu. Kita harus menjalankan hidup sehat seperti berolahraga secara teratur, minimal 30 menit sehari, menghindari makanan yang dimasak dengan cara digoreng. Lalu selanjutnya memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran. Selanjutnya itu membatasi konsumsi makanan yang berlemak tinggi seperti daging merah dan kue. Dan ini juga karena termasuk salah satu penyebab kolesterol yaitu merokok. Kita juga jika
melakukan pengobatan dengan mencoba untuk berhenti merokok. Nah, jika kadar kolesterol tidak kunjung turun setelah menjalani gaya hidup sehat, dokter dapat memberikan beberapa jenis obat yang dapat membantu menurunkan kolesterol seperti obat di golongan statin seperti simvastatin dan atorvastatin. Yang kedua ezetimibe B dan mungkin cholestyramine. Nah, jika kadar trigliserida pasien juga tinggi, dokter juga dapat meresepkan obat seperti fibrate, seperti fenofibrate dan gemfibrozil, suplemen omega 3 dan vitamin B3 niacin. Nah, apa sih diet yang cocok untuk penderita kolesterol? Yaitu diet Mediterania. Nah, diet Mediterania ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk kita menurunkan kolesterol karena pilihan makanan yang menekankan protein nabati. Jadi kita ditekankan untuk memakan makanan dari protein nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayur, dan buah, hingga ikan-ikan. Makanan-makanan tersebut mengandung zat alami yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol yang buruk. Selain itu, bahan-bahan yang dikonsumsi untuk menjalankan diet Mediterania juga baik untuk menghasilkan asam lemak nitro. Kandungan tersebut mampu menurunkan tekanan darah secara memblokir enzim tertentu. Hal ini juga dihasilkan dari konsumsi lemak tidak jenuh dicampur oleh kandungan nitrat secara bersamaan ketika masuk ke tubuh. Nah, penyebab utama kolesterol tinggi adalah lemak jenuh dan lemak trans yang kerap ditemukan dalam berbagai jenis makanan. Misalnya gorengan, keripik, makanan cepat saji, dan sebagainya. Lemak dalam makanan ini juga dapat meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Selain itu, terlalu banyak konsumsi makanan tidak sehat mengakibatkan kelebihan trigliserida yang dapat memperburuk pembentukan plak. Maka dari itu, Zumpano merekomendasikan makanan nabati dalam upaya menjaga kadar kolesterol agar tetap stabil. Selanjutnya yaitu jenis makanan mencegah kolesterol. Yang pertama ada sayuran hijau. Sayuran hijau memiliki kemampuan untuk mengikat asam empedu yang terbuat dari kolesterol. Hal ini akan merangsang kandungan empedu untuk memproduksi lebih banyak asam empedu menggunakan kolesterol dari darah. Alhasil, kadar kolesterol dalam darah menurun. Contoh sayuran hijau yang baik dikonsumsi oleh penderita kolesterol tinggi antara lain kangkung, bayam, ubi, labu siam, dan brokoli. Sayuran ini akan lebih bermanfaat jika diolah dengan cara dikukus. Selanjutnya ikan dan makanan laut. Ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden adalah sumber asam lemak omega 3 yang baik dikonsumsi oleh penderita kolesterol tinggi. Makanan laut lain seperti udang dan kerang juga mengandung banyak lemak sehat dan bisa Anda nikmati. Meski tinggi lemak, ikan dan makanan laut mengandung lemak sehat yang dapat menurunkan kadar lemak darah atau trigliserida, meningkatkan kolesterol baik atau HDL, bahkan menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung. Selanjutnya yaitu biji-bijian utuh. Biji-bijian utuh terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan mencegah risiko penyakit jantung. Hal ini karena biji-bijian mengandung beragam nutrisi seperti vitamin, mineral, senyawa bioaktif, dan serat larut bernama beta-glukan. Studi menjelaskan bahwa serat larut beta dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL serta mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan yang Anda konsumsi. Jenis biji-bijian utuh yang paling baik dikonsumsi penderita kolesterol berkat kandungan beta-glukannya adalah oat dan barley. Kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan juga terbukti dapat menurunkan kolesterol karena kandungan fitosterolnya mampu menghambat penyerapan kolesterol jahat di dalam tubuh. Selain itu, kacang-kacangan juga mengandung nutrisi seperti lemak sehat dan asam amino yang bermanfaat untuk menjaga fungsi jantung dan tekanan darah yang sehat. Jenis kacang-kacangan yang sangat baik dikonsumsi penderita kolesterol adalah almond dan kacang kenari. Selanjutnya yaitu kedelai dan produk olahannya. Studi menyebutkan bahwa kandungan protein dan isoflavon dalam makanan berdasar kedelai seperti tahu, tempe, edamame, dan susu kedelai terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol, namun persentase penurunan kadar kolesterolnya memang tidak banyak. Nah, meski begitu, kedelai tetap baik untuk dikonsumsi karena bisa menjadi sumber protein dan kadar lemak jenuh yang lebih rendah daripada daging. Kedelai juga dapat memberikan nutrisi penting lain seperti lemak jenuh tunggal, vitamin, mineral, dan serat. Selanjutnya,
Ya, kita tidak asing lagi dengan buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan juga termasuk makanan penderita kolesterol yang tidak boleh ditinggalkan. Dari beraneka ragam buah-buahan, ada beberapa jenis buah yang paling berkhasiat dalam menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kadar HDL. Itu diantaranya buah alpukat. Karena kaya akan serat dan asam lemak tak jenuh, hingga buah beri dan anggur karena kaya akan senyawa bioaktif. Contohnya itu buah apel, anggur, jeruk, dan stroberi karena banyak mengandung pektin atau sejenis serat larut yang potensial dalam menurunkan kolesterol. Nah, untuk sumbernya saya mengambil dari sini. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Taufiq Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.